Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama aku Adila Purwati dari Prodi PG PAUD kelas C. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang ayat-ayat dalam Al-Quran terkait hubungan antara Al-Quran dengan alam semesta. Nah, penciptaan alam semesta untuk tujuan yang benar, salah satunya agar manusia menyembah dan mengenal Allah melalui ciptaannya. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 16 dan tafsirnya. Aku bacakan dulu ya teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Nah, di sini maksud dari tafsir dari ayat tersebut adalah, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi sejak awal penciptaan hingga sekarang, dan segala apa yang ada di antara keduanya, termasuk hukum alam yang terjadi di langit dan di bumi dengan main-main, tanpa perencanaan, tujuan, dan pemeliharaan untuk kepentingan manusia, sehingga tidak pantas manusia menghindar dari iman dan ibadah kepada Allah. Teman-teman, ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi itu serta semua yang terdapat di antara keduanya untuk untuk maksud yang sia-sia atau main-main, melainkan dengan tujuan yang benar. Oh, bukan untuk maksud yang sia-sia dan main-main ya teman-teman, melainkan ini untuk tujuan yang benar dan sesuai dengan hikmah dan sifatnya yang sempurna. Pernyataan ini merupakan jawaban terhadap sikap dan perbuatan orang kafir yang mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW serta kemukjizatan Allah karena tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepadanya, yaitu bahwa Al-Quran adalah buatan Nabi Muhammad, bukan wahyu yang mukjizat yang diturunkan Allah kepadanya. Sikap ini menunjukkan bahwa mereka itu tidak mengakui ciptaan Allah. Seakan-akan Allah menciptakan sesuatu hanya untuk main-main, tidak mempunyai tujuan yang benar dan luhur. Padahal Allah menciptakan langit dan bumi dan seisinya, dan yang ada di antara keduanya adalah agar manusia itu menyembahnya dan berusaha untuk mengenal melalui ciptaan-ciptaannya. Akan tetapi, maksud tersebut baru dapat tercapai dengan sempurna apabila penciptaan alam itu diikuti dengan penurunan kitab yang berisi petunjuk dan dengan mengutus para rasul untuk membimbing manusia. Oke, Al-Quran selain menjadi petunjuk bagi manusia, juga berfungsi sebagai mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW untuk membuktikan kebenaran kerasulannya. Oleh sebab itu, orang-orang yang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad berarti juga adalah orang-orang yang menganggap bahwa Allah menciptakan alam ini itu dengan sia-sia, padahal tidak. Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan maksud dan tujuan yang benar ya. Pastinya tidak tanpa manfaat tentunya, sesuai dengan manfaat dan kegunaannya. Allah juga berfirman dalam ayat lain, dan kami tidak menciptakan langit, juga bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang yang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Nah, firman tersebut dijelaskan dalam surat Shad ayat 27. Jika kita mencari proses penciptaan alam semesta dalam Al-Quran, terdapat salah satu ayat yang menjelaskan prosesnya seperti di surat As-Sajdah. Nah, itu tadi penjelasan salah satu ayat dari ayat surat Al-Anbiya, teman-teman. Nah, ada juga nih dari surat As-Sajdah ayat keempat. Nah, aku bacakan dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi' afala tatadzakkarun. Artinya, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian, dia bersemayam di atas arsy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, itu tadi isi dari surat As-Sajdah ayat keempat, teman-teman. Nah, di sini dijelaskan Nabi Muhammad diutus untuk mendakwah ajaran tauhid dengan dibekali bukti-bukti nyata tentang hal itu. Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan apa yang ada di antara keduanya tanpa contoh dan tidak pernah ada sebelumnya. Jadi Allah itu menciptakan alam semesta itu nggak ada contohnya, teman-teman. Jadi langsung gitu. Kalau misalnya ada contohnya berarti alam semesta ini sebelumnya adalah sebuah replika ya. Kalau sebelumnya ada contohnya gitu. Berarti alam semesta itu tidak asli. Nah, itulah Allah itu menciptakan alam semesta itu tanpa contoh dan tidak pernah ada sebelumnya. Dalam 6 masa, meski sesungguhnya dia mampu menciptakan dalam waktu sekejap. Oke, Allah itu mampu menciptakan segala sesuatu dengan 1 detik pun bisa loh. Dengan waktu sekejap, bahkan saat kita mengedipkan mata dan itu langsung. Mengedipkan mata itu tidak ada waktu sedetik tahu teman-teman. Jadi Allah itu maha segalanya. Allah itu bisa semuanya. Hal ini itu bermaksud mendidik manusia bersabar dalam menangani semua urusan. Nah, diciptakannya alam semesta dalam waktu 6 masa ini bertujuan untuk mendidik manusia supaya bersabar dalam menangani semua urusannya sesuai dengan hakikatnya manusia ya, walaupun manusia itu eh, bisa bersifat sabar, tapi kadang juga manusia itu tergesa-gesa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy yang tidak diketahui hakikatnya oleh selain Allah. Namun, wajib kita mengimani sesuai dengan kebesaran dan kesuciannya. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Dia siapa sih? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa izin Allah, tidak ada yang mampu menolongmu. Baik itu para rasul maupun orang-orang tertentu. Siapa sih orang-orang tertentu? Mungkin seperti ustadz, kiai, dan lain sebagainya. Itu nggak bisa menolong selain Allah ya. Walaupun emang kelihatannya beliau-beliau adalah orang-orang yang taat akan agama, yang menyembah Allah seperti itu. Meringankan azab atau bebanmu di akhirat. Siapa yang bisa meringankan azab kita dan beban kita di akhirat? Cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa. Malaikat pun tidak bisa. Maka apakah kamu tidak memperhatikan dan mengambil pelajaran dari hal ini sehingga kamu beriman dan mengesahkannya? Nah, kita seharusnya mengambil pelajaran ya. Yang paling utama sih kita harus bersyukur karena kita diberikan alam semesta yang begitu sangat indah. Nah, ayat ini menerangkan bahwa Tuhan yang telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW adalah Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Maksud 6 masa dalam ayat ini bukan 6 hari ya teman-teman. Dari tadi aku bilang 6 masa, 6 masa. Maksudnya 6 masa itu apa sih? Nah, 6 masa itu bukan 6 hari, melainkan yang dikenal seperti sekarang ini, tetapi adalah bukan hari yang dikenal seperti sekarang ini ya teman-teman, tapi hari di mana sebelum adanya langit dan bumi. Sebelum adanya langit dan bumi, itulah ya. Hari pada waktu sekarang ini adalah setelah adanya langit dan bumi. Setelah adanya peredaran bumi mengelilingi matahari dan sebagainya. Nah, itulah dimana disebut 6 masa, bukan 6 hari ya teman-teman. Setelah menciptakan langit dan bumi, Allah pun bersemayam di atas arsy sesuai dengan kekuasaan dan kebesarannya. Dalam surat Al-A'raf ayat 54, Allah menegaskan bahwa tidak seorang pun yang dapat mengurus segala urusannya, menolak bahaya, malapetaka, dan siksa. Manusia itu tidak bisa menolak bahaya, malapetaka, dan siksa. Tidak seorang pun yang dapat memberi syafaat ketika azab menimpanya.
dan tidak ada seorang pun yang dapat memberi syafaat ya selain Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah semata. Karena dialah yang maha kuasa menentukan segala sesuatu. Kemudian Allah memperingatkan, apakah kamu, hai manusia, tidak dapat mengambil pelajaran dan memikirkan apa yang selalu kamu lihat itu? Kenapa kamu masih juga menyembah selain Allah? Dan di situ Allah sudah memperingatkan loh, kenapa masih aja tidak menyembah selain Allah? Kenapa menyembah yang lain gitu? Kan sudah terbukti ya, dengan ciptaan-ciptaannya Allah itu membuktikan bahwa Allah itu ada gitu. Dan kita sebagai manusia itu kita harus bersyukur dengan ciptaan-ciptaan Allah yang maha hebat, yang maha segalanya, yang tidak bisa ditandingi oleh manusia manapun. Nah, kesimpulannya dari dua ayat tersebut dari surat Al-Anbiya dan surat As-Sajdah ayat 4 tadi, salah satu kemujizatan atau keistimewaan Al-Quran itu yang paling utama adalah hubungan dengan sains dan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Al-Quran selalu lebih terdepan daripada sains. Nah, walaupun di sini kelihatannya sains adalah ilmu yang sangat menyenangkan, tapi ternyata sains itu ada di dalam Al-Quran dan Al-Quran itu sudah eh, ada di dalamnya yang namanya ilmu sains sebelum ada sains. Nah, tapi Al-Quran itu bukan buku seperti pelajaran sains ya teman-teman, tapi Al-Quran merupakan penuntun bagi umat manusia dalam mengarungi kehidupan. Hal ini pun sudah dibuktikan pada konsep alam semesta. Nah, seperti yang aku katakan tadi, teman-teman, di dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali hal-hal yang bisa dikaji termasuk dari alam semesta tersebut ya. Bagaimana teman-teman? Masya Allah sekali ya. Em, Ciptaan Allah itu maha hebat sekali. Begitu banyak alam semesta, begitu banyak ciptaan Allah di alam semesta ini yang sangat indah dari mulai pemandangannya, mulai dari tumbuhan-tumbuhan, hewan-hewan yang berbagai macam yang belum tentu manusia itu sudah bisa mengkaji semuanya, teman-teman. Nah, oke. Mungkin seperti itu saja penjelasan dari aku ya, teman-teman. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti oleh teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.